lagi, masih mengenai perbandingan bahasa Nusantara. Kali ini kita akan membahas mengenai kata pinjaman dan kata serapan. Kata pinjaman itu suatu bahasa yang dipinjam bahasa lain untuk mewakili sebuah makna. Contoh deh, kata flash disk. Karena di Indonesia nggak ada istilah flash disk, tapi bentuknya udah ada di sini, maka dari itu kita meminjam istilah tersebut dari bahasa Inggris. Nah, kalau kata serapan ini panggilan bahasa dari bahasa lain yang kemudian dimasukkan ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Contohnya kayak kata finish kemudian diserap ke dalam KBBI menjadi finish tanpa H. Dan kalian tahu nggak sih kalau nggak cuma Indonesia aja loh yang mengalami hal ini, negara lain pun juga. Contohnya kata kecap yang berasal dari bahasa Mandarin di Cina yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia. Yang punya kecap tuh dulu cuma Cina, sekarang kita udah tahu bentuknya dan udah kesebar di mana-mana. Hanya kecap bukan lagi kata pinjaman, tapi kata serapan. Terus, kenapa sih harus ada peminjaman bahasa lain? Simpel aja sih, cuma karena dua faktor. Yang pertama, karena emang kita butuh, kayak contoh flash disk tadi. Yang kedua, karena mempunyai prestis yang lebih tinggi. Contoh kayak negara Inggris, bahasa Inggris kan bahasa internasional, prestisnya atau status sosialnya lebih tinggi. Makanya bahasanya itu sering dipinjam atau diserap ke dalam bahasa lain. Dan kita harus tahu perbedaan antara borrowing dan kata serapan. Borrowing itu menstrukturasi fonologi dan morfologi bahasa yang kita pinjam. Kalau kata serapan lebih dari itu, kan mengadaptasi pola morfologinya juga. Kata serapan dari sisi morfologi berarti dasar identitas bahasa itu berasal. Misalnya, kalau ada orang Jawa yang mengatakan kata azan, harus curigai kalau itu bukan bahasa Jawa, melainkan bahasa Arab, karena di Jawa nggak ada huruf Z. Terus, kata serapan dari sisi morfologi kompleksitasnya masih perlu penyesuaian dengan penutur. Misalnya, kayak masyarakat kita yang masih menyebut event sebagai kegiatan, momen, atau hal-hal sebagainya. Padahal, dalam bahasa Inggris berarti bahkan benar event. Dan dari pembahasan ini, kita jadi tahu bagaimana dan sejauh mana bahasa itu dipinjam. Kita juga tahu jenis kata apa aja sih yang ternyata kata serapan dan kata dari penutur asli. Itu penjelasan kita pada hari ini. Buat kalian yang mau penjelasan lebih lengkap, bisa langsung dilihat di channel YouTube KFPA Institute. Makasih.